Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan dengan anggota kelompok saya sendiri, Aziza Nurulhaq, dan teman-teman saya, Karta, Nenden, Nurlita, dan Bulan. Selamat menyaksikan. Keterampilan menjelaskan secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu keterampilan dan menjelaskan. Nah, keterampilan ini menurut KBBI diambil dari kata dasar terampil yang memiliki makna cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Nah, sementara menurut KBBI, kata keterampilan itu sendiri memiliki makna kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, jika diambil misalnya contoh keterampilan bahasa berarti dia memiliki makna kecakapan seseorang atau kemampuan seseorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. Jadi dilihat dari kemampuan berbahasanya. Nah, sementara kalau misalnya dilihat dari kemampuan tematis berarti kesanggupan pemakaian bahasa untuk menanggapi secara betul stimulus lisan atau tulisan, menggunakan pola gramatikal atau kosakata secara tepat, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya dapat simpulkan pada slide ini, keterampilan itu merupakan kecakapan, kemampuan, kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, selanjutnya adalah kata yang kedua, menjelaskan. Menjelaskan itu adalah suatu proses di mana objek dari menjelaskan itu adalah sebuah penjelasan. Nah, penjelasan itu memiliki makna penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan, misalnya sebab atau akibat, terus antara hukum yang berlaku di sehari-hari, begitu. Nah, salah satu kutipan yang tadi saya sebutkan itu diambil dari sebuah buku karangan Syarifuddin. Nah, jadi kita tahu bahwa tujuan untuk membuat audiens, para pendengar itu paham apa yang dimaksud oleh penyaji, dan penyampaiannya pun disusun secara sistematis, artinya berurut dari A, B, C sampai Z. Nah, penjelasan ini selain dijelaskan secara sistematis juga menjelaskan hubungan antara sesuatu, misalnya sebab akibat. Kenapa lutut bisa berdarah, dijelaskan sebabnya, misalnya karena jatuh atau apa seperti itu. Nah, kemudian lanjut di slide 2, keterampilan menjelaskan memiliki pengertian untuk mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana dan sistematis, yang goals-nya itu adalah, atau tujuan akhirnya itu adalah mudah dipahami oleh siswa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kita sebagai guru, keterampilan menjelaskan ini sangat penting, di mana materi yang sudah tersedia di kurikulum ini harus kita mampu jelaskan secara sistematis, secara berurut, dan secara terorganisir. Nah, kutipan ini diambil dari suatu buku karangan Fahrul Razi, Sukrul Hamdi, begitu penjelasan mengenai pengertian dari keterampilan menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alita Nurul Awaliyah. Saya akan menjelaskan apa yang telah teman saya sampaikan. Baiklah, yaitu selanjutnya tentang tujuan keterampilan menjelaskan. Tujuan keterampilan menjelaskan itu ada 5. Yang pertama, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban dari pertanyaan mengapa yang dikemukakan oleh guru atau diajukan oleh siswa lainnya. Dan yang kedua, menolong siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir, memecahkan masalah atau pertanyaan. Yang keempat, untuk mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman dalam pengertian materi. Dan yang kelima, menolong siswa untuk menghayati dan mendapat proses, peralatan, dan penggunaan bukti dalam menyelesaikan keadaan situasi yang meragukan atau belum pasti. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam memberikan penjelasan itu bertujuan untuk
supaya para siswa dapat memahami dengan jelas apa yang telah disampaikan guru-gurunya. Jadi siswa tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi juga memahami apa materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, keterampilan menjelaskan ini tentunya dibutuhkan oleh para guru supaya dapat membantu para siswanya dalam memahami materi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penjelasan yang diberikan oleh guru sesuai dengan sudut keperluan. Biasanya penjelasan yang diberikan itu ada yang di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Lalu yang kedua, penjelasan yang diberikan harus mempunyai kecocokan dengan tujuan pembelajaran. Biasanya guru sebelum masuk ke materi pembelajaran suka memaparkan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan atau yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, penjelasan dapat direncanakan sebelumnya, tetapi penjelasan juga ada yang menjawab pertanyaan dari peserta didik. Lalu yang keempat, penjelasan harus bermakna bagi peserta didik. Kalau tidak bermakna, tidak usah dijelaskan. Jadi penjelasan yang diberikan oleh guru itu harus mempunyai manfaat yang bisa diambil oleh peserta didiknya. Lalu yang terakhir, penjelasan harus diberikan dengan melihat perbedaan kemampuan peserta didik. Nah, sudah kita ketahui bahwa kemampuan peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara melihat ataupun dengan cara mendengarnya. Nah, untuk mengatasinya, jadi guru itu dalam menjelaskan suatu materi harus berbeda-beda. Misalnya menjelaskannya melalui video pembelajaran ataupun melalui gambar lalu guru menjelaskannya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam menjelaskan. Nah, di sini tahapan dalam menjelaskan itu yang pertama ada menyampaikan informasi. Secara sederhana, menyampaikan informasi adalah pemberitahuan dalam konteks pembelajaran. Menyampaikan informasi adalah untuk memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. Misalnya, definisi tentang sistem pencernaan. Lalu yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum diketahui oleh peserta didik. Misalnya, istilah-istilah dalam proses pencernaan. Nah, pada tahap ini, guru menerangkan istilah-istilah yang belum diketahuinya. Lalu, yang ketiga ada menjelaskan. Langkah ini merupakan langkah inti penjelasan. Dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana, mengapa, untuk apa. Pada pola penjelasan ini, yang berupaya untuk membuktikan adanya hubungan antara dua hal atau lebih yang saling mempengaruhi, bahkan untuk menunjukkan sebab akibat. Nah, di sini tuh adalah poin inti bagi guru untuk menjelaskan, misalkan materinya itu tentang sistem pencernaan. Nah, pada poin ini guru itu menjelaskan mulai dari pengertian sistem pencernaan tersebut, terus organ-organ yang ada pada sistem pencernaan, mekanismenya, lalu gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Pada poin inilah guru menjelaskannya. Lalu yang keempat yaitu pemberian contoh. Untuk meyakinkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan, maka diberikan contoh konkret yang nyata. Biasanya peserta didik itu akan lebih memahami materi tersebut apabila guru mengaitkannya dengan contoh yang terjadi pada fenomena sehari-hari. Misalnya, gangguan dari sistem pencernaan. Pasti peserta didik pun sudah tahu apabila mereka disebutkan gangguannya itu salah satunya diare, karena pasti peserta didik pernah mengalaminya. Yang terakhir yaitu ada latihan. Langkah terakhir dalam menjelaskan yaitu latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab akibat dalam fenomena sehari-hari. Nah, latihan ini juga bisa diberikan soal. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik menjelaskan. Macam-macam teknik menjelaskan
itu ada 3 poin. Yang pertama, menanya. Guru memulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan ini yang bertujuan agar perhatian siswa terpusat pada bahan pembelajaran yang akan disampaikan. Dan biasanya, jika siswa dihadapkan dengan suatu pertanyaan, mereka akan takut jika tidak bisa menjawabnya. Oleh sebab itu, mereka akan selalu mengulangi bahan yang telah disampaikan untuk mempersiapkan diri jika suatu saat guru menanyakan di dalam kelas. Nah, misalnya pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang sel. Pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita memulai tentang sistem pencernaan, alangkah baiknya guru itu menanyakan materi yang sudah dilalui agar mereka itu mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari di dalam kelas. Selanjutnya ada menjelaskan. Tidak sepenuhnya pertanyaan dari guru akan terjawab oleh siswa. Dengan berbagai teknik bertanya secara tidak langsung, berarti siswa dapat memiliki sebagian bahan pelajaran yang akan diberikan oleh guru di dalam kelas. Sehingga guru harus menjelaskan dengan memberikan penjelasan secukupnya terhadap sebagian pembelajaran yang direncanakan. Contohnya, di pegunungan banyak sekali pepohonan, penduduknya sedikit, dan udaranya segar. Sedangkan di perkotaan, pepohonan sedikit, penduduknya banyak, dan udaranya kotor karena banyak kendaraan dan pabrik. Sehingga udara terasa semakin panas dan menghirup udara kotor yang bisa menyesakkan pernapasan. Nah, jadi cukup segitu saja. Lalu nanti gurunya memberikan pertanyaan. Nah, di dalam misal guru memberikan pertanyaan, lalu dijawab oleh siswanya. Nah, dari jawaban siswa tersebut, guru bisa menjelaskan lagi yang kurang-kurangnya. Nah, misalnya seperti itu. Lalu yang poin terakhir yaitu memberikan contoh. Agar pemahaman siswa terhadap suatu konsep baru dapat diingatkan melalui pemberian contoh yang jelas dan nyata yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh siswa. Misalnya tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi guru itu memberikan contohnya jangan yang jauh-jauh, misalnya dari lingkungan sekolah tersebut. Misalnya sampah yang berserakan di lingkungan sekolah ataupun sampah yang mampet di got saluran perairan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Di dalam keterampilan menjelaskan ini, guru bisa menjelaskan sebuah materi di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Nah, di dalam keterampilan menjelaskan ini terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada komponen menganalisis dan merencanakan. Nah, di dalam menganalisis dan merencanakan ini ada yang berhubungan dengan isi pesan atau sebuah materi, yaitu isi pesan menjelaskan dengan mengadakan analisis pengertian atau persoalan yang akan dibahas, atau menjelaskan sebuah materi yang dikaitkan dengan sebuah pesan. Jadi sebelum guru itu masuk ke dalam kelas untuk menjelaskan sebuah materi, guru itu terlebih dahulu sudah merencanakan bahwa dia tuh akan mengajarnya kayak gimana, terus mengajar materi apa, terus dia sudah merencanakan bahwa di kelasnya akan bagaimana. Terus di sini ada contohnya, manusia bisa hidup karena ada makanan, air, dan udara yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jika tidak ada salah satunya, maka manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, contoh ini masuk ke dalam menjelaskan sebuah materi yang dikaitkan dengan sebuah pesan. Nah, di sini tuh guru menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bisa bertahan hidup karena ada makanan, air, dan udara. Nah, isi pesannya yaitu jika si komponen itu tidak ada, maka si makhluk hidup itu tidak akan bisa bertahan hidup. Seperti misalkan kalau makanan tidak ada, cuma ada air dan udara, nah itu juga tidak akan bisa
menunjang si makhluk hidup itu bisa bertahan lama atau kemungkinan bakalan mati. Nah, terus selanjutnya ada menentukan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang dikaitkan. Nah, di sini itu kalau tadi kan berhubungan dengan isi pesannya, tetapi kalau di sini tuh unsur itu berkaitan dengan unsur lain. Seperti di sini contohnya, suatu kota yang suka menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, maka kota itu akan terhindar dari bencana alam seperti banjir. Nah, jadi di sini unsur satunya itu guru sedang menjelaskan bahwa di dalam suatu kota itu orang-orangnya menjaga kebersihan, terus ramah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus dikaitkan dengan unsur lain, maka si kota itu akan terhindar dari bencana alam yang dinamakan banjir. Nah, terus selanjutnya ada yang berhubungan dengan penerima pesan. Nah, kalau ini tuh yang berhubungan dengan penerima pesan maksudnya apa sih? Guru tuh harus tahu siapa yang akan menerima penjelasan dia gitu. Karena tidak semua murid itu bisa menerima semua penjelasan dari guru, karena semua murid itu berbeda-beda cara penerimaannya. Contohnya latar belakang siswa itu akan mempengaruhi cara penangkapan penjelasan dari guru. Contohnya ada dua orang anak, yang satu mah normal, yang satu mah latar belakangnya misalkan ada perekonomian. Nah, itu ada masalah di rumahnya, pasti itu kebawa ke sekolah. Nah, dari sekolah itu kan pasti kepikiran ya. Nah, itu tuh bakalan mempengaruhi untuk menerima pesan atau menerima si penjelasan dari guru. Maka dari itu guru tuh harus tahu bagaimana siapa yang akan menerima pesannya, bagaimana latar belakangnya atau usianya, kayak gitu. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu ada penyajian. Nah, di dalam penyajian ini ada kejelasan. Nah, kejelasan di sini yaitu bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa komunikatif. Terus sebaiknya menghindari kalimat yang tidak lengkap, seperti dalam contoh ini hindari istilah yang tidak jelas atau meragukan, seperti ya semacam itu atau kira-kira begitu. Nah, itu tuh sebaiknya dihindari karena bersifat meragukan. Terus dalam kejelasan ini juga sebaiknya guru menggunakan intonasi yang biasa saja tetapi bisa didengar oleh semua peserta didik. Jangan terlalu pelan atau juga jangan terlalu keras. Terus bahasa yang digunakan oleh guru juga seharusnya bahasa yang mudah dimengerti oleh semua peserta didik, karena dalam menjelaskan suka ada kata-kata yang tidak mudah dimengerti oleh peserta didik. Jadi sebaiknya guru itu mempermudah dulu kata-katanya, memperingan dulu kata-katanya yang akan dijelaskan sehingga peserta didik itu dapat menerimanya dengan baik. Selanjutnya ada penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, sebaiknya ketika guru itu memberikan contoh atau memberikan ilustrasi, sebaiknya guru itu mengambil dalam kehidupan sehari-hari atau mengambil yang bisa ditemukan oleh peserta didik. Nah, di sini itu ada pola induktif dan pola deduktif. Nah, yang pola induktif ini guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian disimpulkan seperti dalil atau teorinya. Dan kalau pola deduktif ini yaitu kebalikannya, yaitu guru menjelaskan teorinya terlebih dahulu lalu memberikan contohnya. Nah, contoh dari pola induktif ini misalkan kan guru itu memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu contoh seperti contoh dari bencana alam kayak gempa, terus longsor, banjir. Nah, terus kemudian guru memberikan teorinya bahwa bencana alam ini kejadian yang mengakibatkan populasi manusia itu terancam, atau teori pengertiannya kayak gitu. Nah, sedangkan yang pola deduktif ini yaitu memberikan teorinya dulu. Jadi si guru itu memaparkan dulu, menjelaskan dulu
pengertian atau teorinya, lalu memberikan contohnya kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu pemberian tekanan. Nah, dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah-masalah pokok atau mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat seperti perhatikan konsep ini anak-anak, atau misalkan perhatikan gambar ini anak-anak kayak gitu. Atau juga bisa dengan intonasi volumenya, kayak ketika ada pokok-pokok yang penting atau ketika ada kata-kata yang penting dalam materi itu, guru bisa menaikkan intonasi nadanya menjadi lebih keras. Atau juga bisa dengan pengulangan kata-kata yang jika ada kata yang penting, guru bisa mengulanginya lagi, sehingga peserta didik dapat membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Selanjutnya yaitu penggunaan balikan atau timbal balik. Nah, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahamannya, keraguan atau ketidakjelasan ketika penjelasan itu diberikan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah anak-anak mengerti dengan penjelasan ibu, atau apakah materi ini sudah jelas kayak gitu. Terus dalam menyajikan penjelasan, guru juga hendaknya tidak bicara sendiri saja, melainkan mengajak peserta didik untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Jadi tidak hanya ceramah saja, tetapi ada interaksinya. Terus juga guru hendaknya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaannya. Jadi sebenarnya ya, guru itu tidak cukup hanya menanyakan apakah materi ini sudah jelas atau apakah anak-anak sudah mengerti. Sebenarnya itu juga tidak cukup hanya mengatakan itu terus melanjutkan materi. Itu sebenarnya tidak cukup dengan kata-kata itu, tetapi guru juga sebaiknya mengajukan pertanyaan kepada peserta didik atau memancing supaya peserta didik itu bertanya kepada guru. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa itu menangkap atau sampai sejauh mana siswa itu memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, terus dalam komponen-komponen keterampilan yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa seorang guru itu harus mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Jadi, kayak gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartawijaya, pemateri terakhir dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan keterampilan menjelaskan. Baik, akan saya lanjut. Di sini guru merupakan kunci dalam peluruhan masalah. Mereka berada di titik sentral untuk mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang diinginkan. Oleh karena itu, secara tidak langsung, guru harus lebih profesional, inovatif, perspektif, dan proaktif dalam kelas. Yang salah satunya dengan cara memberikan suatu peluruhan kepada siswa dengan cara penyampaian penjelasan yang bisa diterima siswa dengan mudah. Oke teman-teman, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini yang harus dihindari oleh guru dalam penerapan menjelaskan. Apa saja yang harus dihindari guru dalam penerapan menjelaskan? Yang pertama, ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Nah, di sini sebaiknya guru jangan duduk terus-menerus. Dengan adanya perpindahan posisi akan menciptakan perhatian siswa. Dan yang kedua, suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyapu. Nah, di sini sebaiknya guru harus memiliki suara yang keras dan lantang. Agar apa? Suara guru dapat didengar oleh seluruh siswa di kelas dan pandangan menyapu ke seluruh kelas. Yang ketiga, guru terlalu bertele-tele. Nah, sebaiknya guru tuh dalam menjelaskan materi
tidak terlalu panjang lebar, tetapi singkat, tapi dapat dimengerti oleh siswa. Nah, di sini sebaiknya penjelasan yang diberikan secukupnya dan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan pada materi yang akan diajarkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, sebelum melakukan proses pembelajaran, guru seharusnya memiliki rancangan awal tentang apa yang akan diajarkan. Supaya apa? Agar memiliki arah yang jelas dalam menjelaskan. Nah, yang kelima, tulisan guru di papan tulis terlalu kelas. Nah, di sini sebaiknya tulisan guru harus bisa dijangkau oleh siswa paling belakang. Bisa dengan cara menanyakan terlebih dahulu kepada siswa yang paling belakang. Contohnya, apakah tulisan tersebut sudah bisa terlihat? Nah, seperti itu cara bertanyanya.